Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Aulia Sofi dengan NRP 5011201031 dari kelas Material Polimer Q. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu kemarin yang sudah dikumpulkan dan sekarang dibuat dalam bentuk PowerPoint. Untuk yang pertama, pengenalan dulu mengenai polimer. Nah, polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun, juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yakni kaca dan epoksi. Nah, contoh-contoh polimer itu ada polietilena, polipropilena, polivinilklorida, dan polistirena. Hal-hal yang ada di presentasi ini mencakup mengamati 3-5 benda di sekitar. Nah, apakah benda tersebut dapat digantikan dengan polimer dan berikan alasannya. Di sini saya akan menjelaskan benda-benda yaitu lemari, meja belajar, dan gelas. Nah, yang pertama itu lemari. Bisa dilihat di sini ada dua jenis lemari, ada lemari kayu dan lemari plastik. Nah, umumnya lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian itu sebagian besar terbuat dari kayu. Konsumen senang dengan lemari berbahan kayu karena penampilannya yang elegan, mewah, dan kokoh. Akan tetapi, lemari kayu ini juga memiliki kekurangan, yaitu rentan akan serangan rayap ataupun jamur. Selain itu, harganya juga relatif mahal dan memiliki bobot yang berat. Bahan dasar lemari ini sebenarnya bisa digantikan dengan polimer, yaitu plastik. Nah, lemari plastik ini memiliki keunggulan di mana harganya lebih murah, lebih ringan, serta karena beratnya yang ringan itu mudah dipindahkan dan dapat dipasang dibongkar pasang gitu. Nah, umumnya jenis polimer yang digunakan untuk lemari ini adalah PVC atau polivinil klorida. Nah, PVC ini dihasilkan dari dua jenis bahan baku utama, yaitu minyak bumi dan garam dapur. Nah, minyak bumi diolah melalui proses pemecahan molekul, kemudian garam dapur diolah melalui proses elektrolisa menjadi natrium hidroksida. Kemudian yang kedua ada meja belajar. Ada dua jenis meja belajar. Di sini ada meja belajar kayu dan meja belajar plastik. Nah, pada umumnya meja belajar yang sering digunakan yaitu meja belajar yang menggunakan bahan dasar kayu. Nah, kayu ini memiliki kelebihan yang tidak mudah untuk dihancurkan dan mampu menahan berat yang besar. Namun, meja belajar berbahan dasar kayu ini juga memiliki kekurangan, yaitu dia lebih berat dan tidak kedap air. Terus ada kemungkinan juga meja belajar berbahan kayu ini bisa dimakan oleh rayap. Nah, hal itu dapat merugikan di mana alat-alat belajar seperti buku yang diletakkan di meja belajar kemungkinan akan rusak juga. Nah, untuk menggantikannya dibuatlah meja belajar berbahan dasar polimer atau plastik. Untuk meja belajar itu digunakan bahan ABS atau akrilonitril butadin stirin. Sifat dasar paling penting dari ABS adalah ketahanan pada benturan dan ketangguhan. Modifikasi dalam komposisi monomer yang membentuk ABS dapat menyebabkan variasi dalam ketahanan pada benturan, suhu, dan ketangguhan. Kemudian untuk benda selanjutnya ada gelas. Di sini ada dua jenis gelas, yaitu gelas kaca dan juga gelas plastik.
yang kita ketahui umumnya masyarakat menggunakan gelas kaca karena bentuknya yang indah dan biasanya orang-orang umumnya mengkoleksi untuk dijadikan hiasan seperti itu. Namun gelas kaca ini sangat rentan terhadap eh, pecah kan, sangat rentan jatuh dan pecah seperti itu. Nah, penggunaan gelas kaca ini juga dapat digantikan dengan material polimer yang nantinya akan menjadi gelas plastik. Nah, gelas plastik umumnya terbuat dari PET, yaitu polyethylene terephthalate, dan HDPE, High Sensitive Polyethylene. Nah, gelas plastik berbahan PET umumnya hanya dapat digunakan sekali saja untuk air minum. Berbeda dengan yang berbahan HDPE yang dapat digunakan berulang walaupun dalam batasan tertentu. Kelebihan dari bahan gelas plastik ini adalah dapat didaur ulang. Nah, gelas plastik ini juga aman penggunaannya, baik digunakan oleh orang dewasa maupun anak-anak, karena gelas plastik ini tahan terhadap benturan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.